Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyerbukan atau polinasi pada tanaman Angiospermae. Silakan kalian simak materi tentang penyerbukan pada tumbuhan Angiospermae di dalam video ini ya. Pada saat tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup tumbuh dewasa dan sudah menghasilkan bunga, maka tumbuhan Angiospermae akan memasuki masa perkembangbiakan. Awal dari perkembangbiakan pada tumbuhan adalah fase penyerbukan. Apakah yang dimaksud dengan penyerbukan? Pengertian penyerbukan adalah proses melekatnya atau sampainya atau juga jatuhnya atau menempelnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Penyerbukan di alam dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Penyerbukan berdasarkan perantara. Yang kedua adalah penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Perantara dalam penyerbukan berfungsi untuk membantu tanaman untuk melakukan penyerbukan. Adapun macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara, diantaranya adalah 1. Penyerbukan oleh perantara serangga yang sering disebut entomogami. Ciri-ciri penyerbukan entomogami adalah mahkota bunga mempunyai bentuk dan warna yang menarik atau mencolok. Kemudian mempunyai bau yang khas atau harum untuk menarik serangga. Serbuk sari lengket sehingga mudah menempel pada tubuh serangga. Dan juga tumbuhan ini menghasilkan madu atau nektar. Contoh tanaman yang mengalami entomogami adalah bunga sepatu, bunga mawar, bunga matahari, dan lain-lain. Untuk penyerbukan berdasarkan perantara yang kedua adalah penyerbukan oleh perantara burung yang sering disebut ornitogami. Pengertian penyerbukan ornitogami adalah penyerbukan yang dilakukan oleh perantara burung. Penyerbukan ornitogami mempunyai ciri-ciri memiliki ukuran bunga yang besar, bunga berwarna merah cerah, bunga tidak berbau, bunga mempunyai kelenjar madu dan air, dan mahkota bunga berbentuk terompet. Contoh tanaman yang penyerbukannya dengan ornitogami adalah bunga cangkring atau dadap yang sering disebut Erythrina variegata, dan pohon bambu alas atau Bombaceae. Penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan yang disebut dengan penyerbukan anemogami. Penyerbukan anemogami mempunyai ciri-ciri umumnya tidak mempunyai mahkota bunga atau mahkotanya kecil dan tidak mencolok. Serbuk sarinya yang dihasilkan sangat banyak dan ringan, sehingga mudah diterbangkan angin. Kepala putik besar dan berbulu serta terentang keluar sehingga mudah menangkap serbuk sari. Kepala sari besar dan tangkai sari panjang sehingga mudah bergoyang bila tertiup angin. Dan tidak mempunyai kelenjar madu. Contoh penyerbukan oleh angin diantaranya adalah famili Gramineae atau bangsa rumput-rumputan, Zeame atau jagung, juga padi yang sering disebut Oryza sativa, serta kelapa sawit dan lain-lain. Penyerbukan yang keempat adalah penyerbukan yang perantaraannya adalah kelelawar yang disebut dengan Chiropterogami, di mana penyerbukan oleh kelelawar ini mempunyai ciri-ciri bunganya menghasilkan nektar, memiliki warna bunga yang menarik, bunga menghasilkan bau, dan bunga mekar pada malam hari. Contoh penyerbukan dengan perantaran kelelawar terjadi pada tanaman kopi dan kaktus. Penyerbukan selanjutnya adalah penyerbukan dengan perantaran manusia atau yang sering disebut dengan penyerbukan antropogami.
Biasanya penyerbukan dengan bantuan manusia dikarenakan di alam tidak ada media yang cocok untuk menjadi perantaran dalam penyerbukan, atau tidak ada hewan atau angin yang dapat menghantarkan serbuk sari pada kepala putik. Karena letak putik yang tersembunyi sehingga sulit bagi hewan untuk membantu penyerbukan. Biasanya tanaman yang melakukan penyerbukan oleh bantuan manusia merupakan bunga yang berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan ataupun bunga betina saja. Contoh tanaman yang melakukan penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami terjadi pada tanaman vanili, tanaman salak, dan tanaman kurma serta anggrek. Penyerbukan berikutnya adalah penyerbukan yang perantaranya adalah siput yang sering disebut dengan malakogami. Ciri-ciri penyerbukan oleh siput adalah penyerbukan ini terjadi pada bunga-bunga yang didatangi siput dan mempunyai bunga tersembunyi dan memanjang tanpa mahkota. Contoh tanaman yang melakukan penyerbukan yang dibantu oleh perantara siput adalah pohon pisang, talas, pada jahe liar, Rhodea javanica, tanaman hias dari Jepang. Untuk penyerbukan yang dibantu oleh perantaraan yang terakhir adalah hidrogami. Penyerbukan hidrogami adalah penyerbukan yang terjadi karena perantaraan air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang terendam oleh air. Contoh dari penyerbukan dengan perantara air adalah tanaman hidrilla dan ganggang. Kita lanjutkan penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi satu, penyerbukan autogami atau penyerbukan sendiri, yaitu terjadi jika serbuk sari yang melekat di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Jadi penyerbukan ini adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga. Ciri-ciri penyerbukan sendiri adalah terjadi di dalam bunganya sendiri, hanya membutuhkan satu bunga. Serbuk sari pada bunga tersebut jatuh pada putiknya sendiri. Penyerbukan sendiri tidak dapat menghasilkan varietas lain dari tanaman tersebut. Bunganya biasanya bunga sempurna yang memiliki alat kelamin jantan dan betina pada satu bunga. Contoh bunga yang melakukan penyerbukan sendiri adalah tanaman rambutan, tanaman gandum, padi, kacang panjang, buncis, kentang, wijen, dan lain-lain. Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau sering disebut gaitogami. Terjadi jika serbuk sari yang melekat di kepala putik berasal dari bunga yang lain, tetapi masih dari satu pohon atau satu tanaman. Penyerbukan ini umumnya terjadi pada tumbuhan berumah satu. Penyerbukan ini sering disebut penyerbukan serumah. Ciri-ciri penyerbukan tetangga yaitu bunga jantan dan bunga betina pada tanaman tidak berada dalam satu bunga, sehingga dalam proses penyerbukan membutuhkan dua bunga, tetapi dalam satu pohon. Contoh tanaman yang melakukan penyerbukan tetangga yaitu kelapa sawit, tanaman padi, bunga mawar, dan lain-lain. Penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan silang atau sering disebut alogami. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari yang melekat di kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain yang sejenis. Penyerbukan ini umumnya terjadi pada tumbuhan berumah dua. Penyerbukan silang biasanya membutuhkan bantuan manusia atau buatan, disebut juga kawin silang atau persilangan. Persilangan ini biasanya menghasilkan variasi keturunan dari dua sifat tumbuhan induk. Contoh tanaman yang melakukan penyerbukan silang atau alogami yaitu tanaman jagung, mangga, anggur, nanas, tebu, pepaya, sirsak, semangka, kamboja, pinus, mawar, melinjo, dan lain-lain. Penyerbukan terakhir dari penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yaitu penyerbukan basta. Terjadi jika serbuk sari yang melekat di kepala putik berasal dari bunga lain atau pohon lain tetapi berbeda varietas. Penyerbukan bastar dapat menghasilkan varietas baru pada tanaman. Contohnya, penyerbukan jambu merah dengan jambu putih, penyerbukan bunga mawar berwarna merah dengan bunga berwarna pink.
Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan mengenai penyerbukan pada tanaman Angiospermae. Semoga penjelasan dari video pembelajaran ini dapat menambah wawasan tentang materi penyerbukan pada tanaman. Tetap semangat dalam belajar ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.